silakan. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, ketua kelas tolong catat nama yang tidak hadir hari ini. Sebentar, serahkan ke ibu ya. Iya, Bu. Sekarang tolong perhatikan di lantai. Kalau mencari kertas, tolong angkat ya. Pertemuan kali lalu kita sudah belajar tentang apa? Mengembangkan sumber daya. Siapa yang masih ingat langkah-langkah apa saja? Oke Nona, silakan Niken. Penggunaan teknologi yang tepat guna. Oke, terima kasih Niken. Silakan duduk. Penyelamatan sumber daya yang tidak terbarukan. Oke, silakan duduk Helena. Bagus sekali. Tangan untuk teman kalian. Hal apa saja yang perlu diperhatikan produsen dalam memproduksi barang? Niken, silakan Niken. Jenis barang, Oke, terima kasih Niken. jumlah barang yang diproduksi, Oke, silakan duduk Tesya. waktu proses produksi. Oke, bagus sekali. Silakan duduk jika tepuk tangan untuk teman kalian. Contohnya apa? Capek dan baru semangat, perkembangan Contoh konkretnya itu, kamu biasa lihat ya kalau di Jawa di pasar itu pasti lebih banyak menjual jaket, toh? Iya. Karena di daerah Bejawa itu daerah dingin. jadi banyak orang yang membutuhkan jaket atau pakaian yang tebal. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang Masalah pokok ekonomi. dengan tujuan pembelajarannya itu ada 5 garis-garis besar. Kegiatan pembelajarannya itu yang pertama itu ada kegiatan Mengamati, yang kedua itu ada kegiatan berdiskusi, yang ketiga itu kegiatan presentasi, yang keempat itu ada kegiatan apa? penilaian. Ya, sekarang kerjakan soal pretest yang ibu tampilkan di slide. Jadi yang merasa belum maksimal pekerjaannya sebentar proses perbaiki ya. Supaya bisa memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Sekarang amatilah video yang ibu tampilkan di slide. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang mengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Apa saja yang kalian lihat dalam video tadi? Oh ya, mulai dari Helena, silakan Helena. Para relawan membuat buku menuju tahun ekonomi. Yang tidak pengembangan kualitas SDM disebabkan ketimpangan. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi video tadi itu berkaitan dengan ketimpangan ekonomi ya di Indonesia. Sekarang ibu akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Silakan duduk berkelompok ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar ya. Sudah semua cari informasi di buku teks ya, yang ada di kalian itu. Sudah semua? Sudah. Ibu ajak kalian berdiri, kita ice breaking dulu ya. Selamat pagi, guru dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan, mengapa cara memproduksi barang supaya
maksimal diperlukan kombinasi sumber daya atau faktor produksi teknologi yang sesuai serta tenaga kerja yang akan digunakan. Sumber daya atau faktor produksi perlu dipertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan termasuk lokasi, harga, dan jumlah sumber daya. Sekian dan terima kasih. Apa yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang maksimal? Teknologi apa saja yang digunakan untuk melakukan produksi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok anak. Dengan tenaga manusia secara manual atau dengan menggunakan mesin produksi, memilih tenaga kerja kompeten dalam menghasilkan barang atau jasa. Apa pertama? Jawaban dari kelompok 5 disebut. Apa yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang maksimal? Jawab. Untuk menghasilkan produk yang maksimal diperlukan kombinasi sumber daya atau faktor produksi, teknologi yang sesuai serta tenaga kerja yang akan digunakan. Apa jawaban saya sebelumnya? Baik, jawaban saya dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sumber daya perlu dipertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauannya termasuk lokasi, harga, dan jumlah sumber daya. Apa jawaban saya bisa diterima? Baik, jawaban dari kelompok 2 bisa diterima. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 5. Selamat pagi Pak Gubernur dan teman-teman. Saya dari kelompok 4 akan memutuskan. Pertanyaan, mengapa konsumen barang dan jasa yang diproduksi menjadi masalah pokok ekonomi? Karena jenis barang atau jasa serta cara memproduksi barang sudah diketahui. Yang selanjutnya adalah menentukan barang atau jasa yang diproduksi. Pada tahap ini produsen menentukan konsumen yang akan menikmati hasil produksi. Produsen akan melakukan segmentasi pasar untuk konsumen yang menengah ke bawah, menengah atau konsumen atas. Produsen perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa serta harga barang untuk menentukan segmentasi. Sekian dan Pertanyaan, mengapa konsumen barang dan jasa yang diproduksi menjadi masalah pokok ekonomi? Jawab, karena 1. Jenis barang atau jasa serta cara memproduksi barang sudah diketahui. Langkah selanjutnya adalah menentukan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. 2. Pada tahap ini, produsen menentukan konsumen yang akan menikmati hasil produksi. 3. Produsen perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa serta harga barang untuk menentukan segmen pasarnya. Jenis-jenis barang apa saja yang diproduksi dari konsumen? Apa yang dimaksud dengan segmentasi? Mengapa produsen perlu mempertimbangkan jenis produk? Baik, saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa produsen perlu mempertimbangkan jenis produk? Jawab, untuk menghasilkan produk yang maksimal. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, jawaban dari kelompok 6 bisa saya terima. Silakan Nana. Baik, saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan segmentasi? Segmentasi adalah pasar yang konsumen ke bawah, konsumen menengah, atau konsumen atas. Apakah jawaban dari segmentasi diterima? Baik, jawaban dari kelompok 6. Oke, jadi segmentasi itu tuh strategi pemetaan target konsumen berdasarkan kebutuhan konsumen. Kalau sudah, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan 6. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan membacakan masukan. Mengapa barang yang akan diproduksi sebagai masalah pokok ekonomi? Jawab, karena dalam ekonomi menentukan suatu barang yang akan diproduksi merupakan masalah pokok. Hal tersebut mencakup jenis jumlah barang dan waktu proses produksi. Masyarakat dapat memilih sendiri satu atau lebih. Suatu jenis barang akan diproduksi dengan mempertimbangkan
Misalnya barang apa yang dimanfaatkan mungkin akan dapat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Penentuan barang apa yang akan diproduksi menjadi suatu hal yang penting. Mengapa barang yang akan diproduksi sebagai masalah pokok ekonomi? Jawabannya adalah dalam ekonomi, menentukan suatu barang yang akan diproduksi merupakan masalah pokok. Hal tersebut mencakup jenis jumlah barang dan waktu proses produksi. Masyarakat dapat memilih sendiri satu atau lebih suatu jenis barang yang akan diproduksi dengan pertimbangan tertentu. Terima kasih. Barang apa yang menguntungkan dan mampu memenuhi kebutuhan? Mengapa penentuan barang apa yang akan diproduksi menjadi satu hal yang penting? Baik, saat menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Agar barang yang diproduksi dapat dipakai secara maksimal dan tidak percuma. Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Baik, jawaban dari kelompok 1 bisa diterima. Memberikan jawaban kepada kelompok 2. Pertanyaannya, barang apa yang menguntungkan dan mampu memenuhi kebutuhan? Jawabannya jaket. Ia menguntungkan bagi kita dan bisa menjadi kita dari kedinginan agar kita senantiasa hangat. Dalam dataran tinggi atau pegunungan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bisa diterima. Oke, jadi barang yang diproduksi itu tergantung kebutuhan konsumen ya. Jadi setiap daerah itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Jadi barang yang diproduksi juga itu bermacam-macam. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa kesalahan dalam penentuan jenis barang akan menimbulkan kerugian? Kesalahan dalam penentuan jenis barang akan menimbulkan kerugian. Selain itu, penentuan jumlah produksi yang diperlukan agar barang yang diproduksi dapat dipakai secara maksimal dan tidak percuma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa penentuan barang apa yang dibutuhkan melihat? Karena untuk membelinya kita harus menentukan jenis barangnya, harga barangnya, dan sesuai dengan apa yang kita perlukan dan itu merupakan suatu kepentingan. Apakah jawaban dari kelompok 1 bisa diterima? Tidak bisa diterima. Oke, terima kasih. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk semua itu. Oke, sekarang Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dibagi atas 3, yaitu barang yang diproduksi, 2, cara memproduksi barang, dan yang ketiga, konsumen barang dan jasa yang diproduksi. Sudah Nona? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, sekarang ambil kertas, kerjakan soal post-test yang Ibu tampilkan di slide. Yang belum tuntas itu akan dilakukan remedial ya. Sedangkan yang sudah tuntas akan dilakukan pengayaan ya. Ibu minta satu orang untuk memberikan refleksi ya terkait kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang lainnya bisa tulis di kertas ya. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman merasa senang dapat mempelajari tentang masalah pokok ekonomi Indonesia. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi Ibu harap ke depannya kalau kamu membuka usaha, kamu harus mempertimbangkan hal-hal yang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen ya. Jadi untuk materi pertemuan berikutnya